warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Amrullah. Tempat tanggal lahir saya Kediri 26 Februari 2000. Alamat saya Dusun Ngatup, Desa Kampingan, Kecamatan Pagu. Moto saya sabar, syukur, dan ikhlas. Nah, di sini saya akan mencukil sekilas mengenai apa itu IPNU dan apa itu IPPNU. Nah, untuk memulainya mari kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Nah, untuk yang pertama, pasti semuanya sudah pada tahu siapa beliau. Beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yakni organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Dengan karomahnya, dengan ikhtiarnya, dengan tirakatnya, beliau berhasil mendirikan sebuah organisasi yang sampai sekarang diakui oleh nusa bangsa maupun agama, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Jombang dan wafat di Jombang juga. Beliau adalah salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Untuk mengupas lebih dalam beliau akan kita kupas di sesi selanjutnya. Dan untuk hari ini mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Latar belakang IPNU IPPNU. Mempersiapkan generasi muda Nahdlatul Ulama yang kelak akan meneruskan perjuangan. Jadi di IPNU IPPNU merupakan wadah untuk para pelajar Nahdlatul Ulama, untuk wadah menampung aspirasi-aspirasi mereka yang notabene nanti untuk persiapan meneruskan perjuangan para alim dan ulama. Itulah latar belakang didirikannya IPNU IPPNU. Nah, untuk beliau adalah salah satu pendiri IPNU IPPNU. Yang pertama ada pendiri IPNU yaitu Profesor Dr. Tolhan Mansur. Beliau adalah salah satu pendiri IPNU yang merupakan profesor pada zaman atau waktu itu. Yang perlu kita pelajari dari beliau adalah walaupun dengan gelar beliau profesor dan doktor, beliau masih sempat untuk mengurusi bahkan mendirikan IPNU. Maka dari itu bagi kita yang generasi pada zaman ini harus lebih semangat untuk meneruskan perjuangan beliau. Yang kedua adalah pendiri IPPNU yaitu Haja Umroh Mahfudoh, yang dimana tanggal berdirinya adalah tanggal 2 Maret 1955. Dari beliau yang perlu kita teladani adalah beliau adalah salah satu pahlawan emansipasi selain R.A. Kartini. Saya pernah membaca buku tentang beliau dan salah satu kisah yang sampai sekarang saya teladani adalah beliau rela meninggalkan dunianya untuk menghidupkan atau mendirikan IPNU IPPNU, terlebih di IPPNU. Beliau rela menjual mobil, aset rumah dan sebagainya untuk mendirikan IPPNU. Maka dari itu kita juga harus meneladani sikap sifat beliau untuk kita jadikan patokan dasar berorganisasi di IPNU IPPNU. Apa sih IPNU IPPNU itu? IPNU IPPNU adalah organisasi yang berasaskan Pancasila, berakidah Islam aswaja yang mengikuti 4 madhab, yang bersifat keterpelajaran, kemasyarakatan, sosial, kebangsaan, keagamaan, dan pengkaderan. Jadi walaupun IPNU IPPNU itu adalah notabene organisasi atau banom yang ada di Nahdlatul Ulama yang yang cenderung ke Syafi'i atau aswaja, tapi tidak melupakan
4 madhab, yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi, juga Maliki. Lanjut, apa tujuan Ibnu IPPNU? Tujuannya adalah terbentuknya pelajar bangsa bertakwa kepada Allah, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak terlaksanakan syariat Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi walaupun Ibnu IPPNU merupakan organisasi yang notabene adalah keislaman dan berideologi aswaja, tapi Ibnu IPPNU tidak melupakan kerangka dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kita tidak salah untuk bergabung di Ibnu IPPNU, karena generasi Ibnu IPPNU adalah generasi yang kelak akan menciptakan baldatun thayyibatun warafun ghafur, terlebih-lebih di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sih harus bergabung di Ibnu IPPNU? Ya harus, karena di Ibnu IPPNU kita mampu bermasyarakat, berterampil, dan bersosialisasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan moto Ibnu IPPNU adalah belajar, berjuang, bertakwa, yang sering kita dengar, di mana belajar merupakan proses pembelajaran, berjuang mendedikasikan diri, dan bertakwa gerak dan langkah selalu diorientasikan sebagai ibadah. Jadi di Ibnu IPPNU lengkap, tidak hanya mengusung tentang keduniawian, tetapi juga mengusung tentang akhirat juga. Nah, ini adalah Mars Ibnu IPPNU yang sering kita nyanyikan, yang sering kita gandengkan dengan Mars Subhanul Waton. Nanti saja di sesi selanjutnya kita bernyanyi bersama. Terima kasih, selamat berjuang, belajar, berjuang, dan bertakwa serta mengabdi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini saya akan sedikit berbagi pesan. Saya pernah dipesani oleh Bapak Ridwan. Beliau adalah salah satu kader Ibnu IPPNU pada masanya yang beralamatkan di Banyaan. Beliau nate sanjang, rek lek kon kabeh dadi Ibnu IPPNU, dadi ya Ibnu IPPNU sing kaya genteng. Yang dimaksud harus jadi seperti genteng adalah walaupun genteng itu berasal dari tanah liat, terus kemudian diterpa, diinjak-injak, mengalami proses yang cukup lama, cukup panjang, dan cukup keras, dan nanti dibakar sampai ujung-ujungnya menjadi genteng. Ketika Ibnu IPPNU mampu melewati semua proses itu, dan ketika genteng itu dirasa layak dan bagus, maka dia akan dinaikkan ke atas. Jadi seorang Ibnu IPPNU nanti ketika sudah mampu melewati proses tersebut dan mampu melewatinya dan berhasil, dia akan dinaikkan. Sama fungsinya seperti genteng, yaitu untuk melindungi dari panas dan juga hujan, untuk melindungi dari berbagai konflik yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.